Polres ya cuma dipukulin doang gitu loh. Udah kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang merkosa. Ya tiba-tiba pelimpahan lagi sedangkan saya tanda tangan aja. Enggak, apa enggak. Tapi kamu tahu isinya BAP itu? Nggak tahu lah Kak, jangankan tahu isinya, saya bikin BAP ini aja nggak tahu. Tiba-tiba pelimpahan lagi yang kasus Vina ini, apa-apaan Pak, kata saya. Bahwa Ucil tuh nggak kemana-mana, ada sama Aldo aja di kamar. Suasana haru menyelimuti doa bersama jelang sidang PK6 terpidana, tak terkecuali orang tua terpidana yang langsung menyaksikan dukungan masyarakat terhadap 6 terpidana melalui doa bersama yang digelar. Terima kasih semuanya, terima kasih. 2016 nggak ada seperti ini. Allahu Akbar, ya Allah. Moga-moga doa malam ini dijawab oleh Allah, ya Allah. Sidang PK ke-6 terpidana digelar perdana pada Rabu 4 September 2024 di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Puluhan saksi dan novum baru pun telah siap dibeberkan dalam persidangan PK ke-6 terpidana ini. Poinnya itu banyak sekali, tapi yang utama adalah ada beberapa novum, ya. Ada novum itu adalah bukti-bukti yang baru ditemukan sekarang ini, yang mana kalau tadinya waktu perkara dulu itu ditemukan, maka putusan hakim akan berbeda, yaitu bisa memutuskan dia menjadi bebas atau dilepaskan dari tuntutan. Itu namanya novum, jadi keadaan yang baru. Dan itu kami dapatkan sekarang ini dan kita ajukan di dalam perkara itu. Apa saja novumnya? Totalnya berapa berarti Pak? Yang diajukan, yang disiapkan? Novum yang disiapkan? Banyak ya. Kalau banyak. saksi sama ahli berapa totalnya jumlah yang disiapkan? Kita kalau saksinya 30 kalau nggak salah, kalau saksinya 30. Saksi fakta? Iya, saksinya ya. Selain ke-6 terpidana yang kini tengah menjalani sidang PK di PN Cirebon, Jawa Barat, salah satu terpidana lainnya yang akan mencari keadilan adalah Rivaldi Aditya Wardana. Rivaldi adalah terpidana kasus Vina yang ditangkap secara terpisah. Bahkan, Rivaldi ditangkap tepat 2 hari sebelum kesaksian Aep dan Dede muncul pada 29 Agustus 2016. Penasaran? Kami pun menelusuri kebenaran pada kasus yang menimpa Rivaldi alias Ucil. Rivaldi alias Ucil kepada kami lalu buka suara tentang dirinya yang masuk ke dalam kasus Vina dan Eki meski ditangkap dalam kasus yang berbeda. Ya nggak tahu, tiba-tiba datang tuh orang tua almarhum tuh, orang tua korban tuh. Datang, kamu tahu nggak kejadian ini? Kejadian di mana Pak? Kata saya tuh, saya udah 3 hari di sini Pak. Kata saya tuh, saya udah di polsek posisinya 3 hari. Saya nggak tahu Pak, kata saya tuh. Udah teman-teman kamu udah pada ngaku semua di Polres, teman-teman saya siapa Pak? Nanti dulu Pak. Nah, saya terus dijedot-jedotin tuh ke teralis. Jedot-jedotin nanti dulu Pak, apa-apaan Pak? Kata saya tuh, saya gituin kan. Nah terus muncullah si Sudirman tuh. Yang mana Sudirman orangnya? Itu Pak yang ada tamunya, nanya nyebutin nama saya Andika, saya bukan Andika Pak. Udah kalau kamu emang gak ngerasa, ayo ikut. Ya karena saya emang gak ngerasa, ayo ikut gitu ya. Saya ya ayo Pak, kata saya tuh. Ya, akhirnya saya ikut dibawa nyampe ke Polres. Sampai ke Polres ya cuma dipukulin doang gitu loh. Cuma dicas. Udah kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang merkosa siapa, nusuk siapa, ada saya gituin. Gak tahu Pak, udah mendingan matiin aja Pak, saya udah lebih milih dimatiin aja. Dan ternyata pas saya dimasukin ke sel, saya lihat yang lain pun ya sama ternyata gitu loh. Yang lain yang barengan sama saya itu sama, mereka juga digituin gitu loh. Tapi waktu itu yang lain itu kamu nggak kenal? Yang lain pun nggak kenal. Usai dipaksa mengaku, Uci lalu dipindahkan ke Polda Jawa Barat untuk menjalani sidang penganiayaan atas laporan teman wanitanya. Enggak, di Polda cuma proses buat penyembuhan doang. Di Polda berapa lama kamu, Cin? Ya sekitar 3 bulanan lah, 2 bulan 3 bulanan lah. Terus saya kan ada kasus yang sajam itu ya, saya akhirnya tuh dikembaliin ke Polsek.
Terus? Kemarin ke polsek, terus saya dititipin ke rutan pelabuhan. Terus saya sidang yang kasus sajam itu. Oh, terus hasilnya dari kasus? Nah, terus 1 tahun 6 bulan vonisnya. Setelah divonis dalam kasus penganiayaan teman wanitanya, Rivaldi lalu dilimpahkan dalam kasus Vina. Ya tiba-tiba pelimpahan lagi, sedangkan saya tanda tangan aja enggak. Tiba-tiba pelimpahan lagi yang kasus Vina ini. Apa-apaan Pak, kata saya udah marah-marah di tempat persidangan. Apa-apaan Pak, kata saya tuh. Tiba-tiba pelimpahan lagi, saya tanda tangan aja enggak, kata saya. Sampai mati pun saya enggak pernah tanda tangan, kata saya tuh. Dalam kasus Vina, Rivaldi mengaku tidak pernah menandatangani BAP. Nah, setelah di BAP itu ada BAP lain nggak, Cil? Enggak ada. Tanda tangan juga nggak ada? Ya saya tanda tangan yang di polsek doang, yang di polres saya nggak pernah tanda tangan. Saya sampai didatangin ke ruang tahanan tuh, saya suruh tanda tangan tuh saya tetap nggak mau. Oh. Tapi kamu tahu isinya BAP itu? Nggak tahu lah Kak, jangankan tahu isinya, saya bikin BAP-nya aja nggak tahu, kata saya juga. Saya nggak mau tahu juga saya, karena saya nggak tahu apa-apa, kata saya tuh. Saya suruh tanda tangannya nggak mau lah, kata saya tuh. Terus tapi akhirnya kamu tahu isi BAP-nya itu pas di mana? Saya tahu pas setelah dakwaan. Oh, pas setelah dakwaan itu. Apa isinya, Cil, waktu itu di BAP-nya itu? Ya, Masih ingat nggak? saya yang nusuk, saya yang merkosa, apalah setelah langsung. Ya poin-poinnya itulah gitu loh. Ya saya bantah semua dari awal persidangan juga saya bantah. Jangankan untuk mengetahui masalah BAP itu Pak, kata saya tuh. Yang mulia, saya untuk tanda tangan aja saya enggak, kata saya tuh. Saya bisa buktikan nih tanda tangan saya. Terus ya saya tanda tangan di depan hakim ya. Ucil berharap upaya sidang peninjauan kembali ini bisa merubah nasibnya bebas sebagai terpidana kasus Vina. Ya harapan saya semoga terbuka seluas-luasnya gitu loh. Dan saya bisa kumpul lagi sama keluarga, bisa jagain adik-adik saya gitu loh. Emang terakhir Ya, komunikasi? saya yakin ya Allah tidak akan pernah tidur gitu loh. Amin. Nanti pengadilan sesungguhnya mah nanti di akhirat nanti. Dari keterangan Rivaldi yang mengaku dipaksa untuk menjadi pelaku kasus Vina membuat kami penasaran. Kami lalu mencoba menelusuri faktanya. Hasil penelusuran kami saat malam kejadian Eki dan Vina tewas pada tanggal 27 Agustus 2016, Rivaldi tidak berada di lokasi. Hal itu dikatakan seorang rekan Rivaldi yang akan menjadi saksi dalam sidang PK nanti. Kepada kami, Aldo menceritakan malam 27 Agustus 2024 yang bertepatan dengan perayaan ulang tahun sang kakak. Jam 4 sore Ucil datang. Iya, Ucil datang kan ya. Terus kan ngobrol-ngobrol aja tuh. Terus gak lama kan Alfian datang. Dia nih mau minta antar pulang, salin, diantar lah sama Alfian. Diantar sama Alfian jam 8-an, kurang lebih sih jam 8-an dia tuh balik lagi. Kebetulan kan di rumah Aldo kan ada teman-teman juga, jadi ikut nongkrong, dia tuh minum-minum aja, minum-minum biasa lah. Seinget Aldo kan itu kan pada tanggal 27 kan kakak Aldo sendiri tuh ulang tahun itu tuh. Mas Rere tuh ulang tahun. Dia cuman ya minum-minum sebentar, pokoknya sampai jam 10 masuk tuh ke kamar tuh. Alfian pulang, teman-teman yang lain pada pulang, sisa Aldo, Rere, kakak Aldo sendiri sama Ucil aja. Nah, terus pas itu tuh Aldo tuh tidur duluan tuh. Terakhir ngeliat Ucil tuh mau ganti pakai celana kolor tuh. Ya mau tidur tuh. Aldo udah tidur. Aldo tidur jam 10 tuh, bangun tuh jam kurang lebih jam 10, setengah 11 siang ya. Setengah 11 siang tuh masih ada Ucil juga sama Aldo bangun keluar rumah tuh. Si Ucil nyamperin. Nah, Ucil nyamperin tuh, dia tuh mau minta antar sama Aldo tuh. Cuman kan Aldonya posisinya kan motornya kan nggak ada itu tuh. Sampai sore tuh Alfian datang lagi tuh, akhirnya dianterin lah sama Alfian. Jadi si Ucil itu baru keluar dari rumah Mas Aldo sorenya, karena Aldo dia pas bangun tidur minta anter mau pulang salin, Aldo nggak ada motor, terus sampai temennya Aldo datang yang namanya Alfian lagi tuh, dia tuh baru pulang sore. Berarti sehari ya? Seharian full itu di rumah Aldo, nggak kemana-mana.
Lalu apa yang Rivaldi lakukan di malam itu? Saya ingat Aldo tuh ada Piala Dunia, piala apa itu bola tuh ya orang tua juga nyaksiin sih dari sore sampai malam tuh. Kan orang tua kan nonton bola tuh, nyaksiin sampai orang tua juga ya bahwa Ucil tuh nggak kemana-mana, ada sama Aldo aja di kamar. Selain Aldo, saat malam kejadian Rivaldi juga bersama Alfian, teman yang mengantar jemput Rivaldi. Untuk mendapat cerita lebih utuh, kami pun menemui Alfian. Kepada kami, Alfian juga bercerita tentang lokasi Rivaldi pada malam hari 27 Agustus 2016. Pertama-tama saya dari rumah main ke rumah Aldo jam 4 sore kurang lebih. Terus ada Rivaldi sama Aldo di situ. Aldo lagi nganuin ayam, lagi masukin ayam ya. Terus Rivaldi lagi duduk, saya samperin si Rivaldi sambil ngerokok, minum es. Terus Rivaldi nyeletuk sama saya, minta uang ke bapaknya. Setelah itu saya izin ke Aldo mau nganter Rivaldi ke bapaknya minta uang. Terus saya jalanlah ke bapaknya minta uang ke bapaknya Rivaldi, ketemu di gang dekat pom bensin Cipto. Terus setelah itu habis ngambil uang, saya makan di nasi goreng di seberang jalan Cipto. Makan di situ. Terus sekitaran jam 8 kurang lebih saya pulang lagi ke rumah Aldo. Di situ sudah ada banyak orang lagi nongkrong. Ya main-main aja biasa malam minggu kebetulan ya. Terus ada kakaknya Aldo, teman-temannya kakaknya Aldo. Terus saya sampai situ, saya nimbrung sama Rivaldi nongkrong di situ sambil gitaran. Terus setelah itu saya jam 10 kurang lebih. Jam 10 kurang lebih saya pulang lah, bubar itu tuh. Habis bubar itu saya pas parkirin motor mau pulang, ngelihat si Aldo sama Rivaldi masuk ke rumahnya Aldo. Oh, berarti sampai situ ya? Sampai itu di situ. Tanggal 27 Agustus 2016. Rivaldi kemudian baru pulang dari rumah Aldo keesokan harinya ketika Alfian main ke rumah Aldo. Saya antar pulang Rivaldi ke rumah Tangkil, cuma nuruninnya di depan gangnya. Masuk gang, duduk di gang. Terus saya pulang lagi ke rumah Aldo. Itu tuh sekitaran menjelang maghrib. Soalnya langitnya udah gelap sih. Ke rumah Aldo. Terus saya ngobrol sama Aldo. Si Ucil datang jam 8 atau jam 9-an tuh. Sekitaran jam segitu. Datang bawa perempuan. Rivaldi alias Ucil menurut Alfian ditangkap anggota Polsek Cirebon Utara Barat atas dasar laporan kasus penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan. Si Rivaldi minta anter beli bubur, saya anterin lah beli bubur. Nah dia kan udah beli bubur tuh, udah keluar tuh 5 menit. Nggak lama polisi datang tuh sama perempuan yang lagi sore dibawa sama si Rivaldi Ucil itu. Nggak taunya selepas dari rumah Aldo itu Ucil sama perempuan tuh, dia tuh ada insiden sama perempuan tuh, nggak ngerti tuh di hotel Gunung Sari ya, kalau katanya sih dia tuh kayak si Rivaldi tuh kayak ngamuk-ngamuk, ngurak-ngurak warung nasi jamblang. Polisi datang, polisi tuh langsung tuh ke Aldo tuh. Aldo tuh dikiranya si Rivaldi. Karena ada perempuannya tuh yang sama Rivaldi Ucilnya tuh. Bukan Pak, kalau itu bukan Rivaldi, itu temennya. Oh, jadi kamu sempat dipegang sama polisi? Sempat dipegang, sempat dikiranya Rivaldi. Terus? Kan nanya kenapa si Rivaldinya, ya ngejelasin lah itu kasus sama perempuan, mukul perempuan, ini itu. Oh ya nggak tahu, mana sekarang, kata polisinya, mana sekarang Rivaldinya? Lagi beli bubur Pak sama Alfian. Beli bubur di mana kurang tahu, kalau beli buburnya di mananya. Yang jelas katanya sih tadi pergi tuh mau minta antar beli bubur. Ya nggak lama itu tuh, sampai kurang lebih tuh mau jam 12 lebih ya mungkin, ya mau masuk dini hari lah. Si polisi tuh mungkin udah capek ya nungguin ini sama apa si Rivaldi sama Alfian datang tuh. Kan udah mau pergi polisi tuh, nggak lama tuh ininya tuh apa namanya datang tuh, ini datang si Alfian sama kanan
si Alfian sama Ucil datang, si Alfian dulu nih yang dipegang nih, dikiranya ini si Ucil. Oh, kamu sempat dipegang. Dirangkul. Apa Kamu Ucil ya? Bukan Pak, Ucil yang di belakang. Baru tuh si polisi itu nangkap si Ucil, ngegeret ke apa sih? Ke bawah tuh. Kayak narik. Kan posisinya masih di motor, Bang. Ke bawah, terus si Ucilnya tuh berontak. Berontak, ditangkap, terus diamanin di bawah. Malang tak dapat ditolak, untung pun tak dapat diraih. Meski di malam 27 Agustus 2016, Rivaldi alias Ucil berada di rumah Aldo, Rivaldi tetap dituduh membunuh dua sejoli, Vina dan Eki. Kini, teman-teman terpidana Rivaldi mengaku siap untuk menjadi saksi fakta bahwa Rivaldi tidak terlibat kasus kematian Vina dan Eki. Siap banget ya kalau sekarang sih ya kan, aduh apalagi kan kasihannya udah 8 tahun kan ngejalanin kasus yang bukan kesalahannya. Kan kasihan bisanya gimana caranya Aldo sih pasti tak bela terus sampai ya insya Allah sambil berdoa juga ya biar cepat keluar gitu, biar bisa bareng-bareng lagi kan kasihan. Tapi ini keterangan kamu berani untuk disumpah? Berani, udah siap disumpah apa aja, mau sumpah pocong, sumpah apa udah terserah. Kalau ada yang nggak percaya Aldo siap disumpah aja. Semua perkataan Aldo yang tadi ya sama Alfian udah siap disumpah pisan. Mau sumpah pocong, sumpah Al-Quran, terserah. Mau sumpahnya di mana? Sekalian bilang aja mau sumpah aja, sumpah apa aja. Saya jabanin. Selain saksi peristiwa, upaya lain juga telah disiapkan kuasa hukum Rivaldi agar kliennya bisa mendapatkan keadilan, termasuk menyiapkan novum baru. Kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, kemudian menceritakan apa saja novum untuk sidang PK Rivaldi. Kita tetap terfokus pada error in personanya, bahwa Rivaldi disebut di dalam BAP yang setumpuk ini itu menyebutkan namanya itu Andika, tidak pernah menyebutkan nama Rivaldi. Untuk novum barunya untuk bukti surat adalah identitas dari Rivaldi sendiri ya, dari akte kelahiran, ijazah, kartu keluarga, rapot dan segala macam, termasuk ada 2 orang saksi fakta bahwa Rivaldi itu tidak pernah merubah nama menjadi Andika. Lalu, bagaimana pihak Ibtu Rudiana menanggapi saksi 6 terpidana? Salah satu kuasa hukum Rudiana, Elsa Syarif, kemudian menjelaskan bahwa pihak Rudiana juga memiliki saksi yang menguatkan peristiwa, bukan hanya Aib dan Dede. Kan selalu mengatakan bahwa itu keterangan Aib dan Dede. Padahal kan itu ada rangkaian peristiwanya. Kan kita lihat masalahnya dari keterangan Suroto yang melihat ini sudah itu ada Supardi, ada Tatang, Safrudin dan ada Suja dan semuanya. Itu yang melihat bagaimana kondisi korban dan juga diperkuat dengan adanya keterangan dari dokter yang menyatakan bagaimana kondisi dari korban. Dan juga dan sepertinya bukan kecelakaan gitu ya Bu? Bukan kecelakaan karena kan ada namanya trauma benda tajam ya di sini dan di sini ada tulisan V. Mana ada kalau kecelakaan tulisannya ada sengaja ditulis V dan juga ada benda tajamnya adalah mandau yang dipegang oleh kalau nggak salah Ucil ya. Selain polemik para terpidana pelaku atau bukan, memasuki masa sidang PK ke-6 terpidana, novum baru yang dihadirkan dalam persidangan juga menjadi buah bibir. Pasalnya, ada dugaan bahwa kuasa hukum para terpidana akan menggunakan beberapa novum yang telah digunakan pada sidang PK Saka Tatal. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud novum? Benarkah novum bisa digunakan berulang dengan terpidana yang berbeda? Memang ruang di Kitab Undang Hukum Acara Pidana kita menyisakan ruang kosong tadi saya rasa. Jadi ada tafsir-tafsir yang mengatakan apakah kalau sudah pernah diajukan buktinya tapi tidak diperiksa dia oleh hakim, kemudian akhirnya kalau ditemukan faktanya kalau itu dipertimbangkan di awal, maka putusannya bisa 2, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, bukan pemidanaan. Nah, tapi juga ada yang mengatakan
keadaan baru atau noviter perventa, semacam lembaga herzening peninjauan kembali yang menyoal masalah novum ini, harusnya adalah sesuatu yang setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, baru diketahui dia ada keadaan baru tadi. Kini, sidang PK ke-6 terpidana telah dimulai. Adu bukti dan adu saksi akan diperlihatkan kuasa hukum. Semoga PK ke-6 terpidana bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dengan tewasnya dua sejoli, Eki dan Vina.